Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang komponen darah dan golongan darah. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi komponen penyusun darah dengan benar melalui demonstrasi yang sudah dilakukan. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik masing-masing komponen darah dengan benar melalui ilustrasi. Yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan fungsi masing-masing komponen penyusun darah dengan benar melalui tabel komponen penyusun darah. Dan yang keempat, peserta didik mampu mengidentifikasi golongan darah pada manusia dengan benar melalui tabel golongan darah. Yang pertama, darah. Fungsi darah. Darah berfungsi sebagai pengangkut sari-sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua, organ pengangkut sisa-sisa oksidasi yang tidak diperlukan oleh tubuh dari jaringan ke organ-organ ekskresi. Yang ketiga, mengangkut hormon dari kelenjar hormon ke organ sasaran. Dan yang keempat, mengedarkan air ke seluruh tubuh. Yang kelima, menjaga suhu tubuh selalu tetap. 6. Mempertahankan tubuh dari infeksi penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Dan yang ketujuh, mengatur keseimbangan asam dan basa. Komponen penyusun darah. Darah terdiri atas plasma darah dan sel darah. Sedangkan sel darah itu tersusun atas sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Plasma darah terdiri atas 55% dari total darah, sedangkan sel darah putih dan keping darah itu hanya 1%, dan sel darah merah itu 44%. Perbedaan sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Berdasarkan ukurannya, eritrosit memiliki ukuran 7,5 mili, sedangkan leukosit 5,9 mili, sedangkan trombosit 2-4 mili. Ukuran jumlah eritrosit itu kurang lebih 5 juta per milimeter kubik, sedangkan leukosit kurang lebih 7 juta per milimeter kubik, sedangkan trombosit 300.000 per milimeter kubik. Struktur pada eritrosit tidak memiliki inti sel dan memiliki hemoglobin, sedangkan leukosit mempunyai inti sel atau nukleus tanpa hemoglobin, trombosit tanpa nukleus dan tidak memiliki hemoglobin. Secara bentuk, eritrosit memiliki bentuk cakram bikonkav, leukosit tidak beraturan, sedangkan trombosit juga tidak beraturan. Eritrosit memiliki tempat produksi di sumsum merah pada tulang pipa dan tulang pipih, sedangkan leukosit
Tempat produksinya di sumsum tulang dan kelenjar limfa. Sedangkan trombosit berada pada sumsum tulang belakang. Menurut fungsinya, eritrosit berfungsi membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida dari seluruh tubuh ke paru-paru. Leukosit berfungsi sebagai fagosit atau memakan kuman yang masuk ke dalam tubuh, dan juga sebagai limfosit menghasilkan antibodi untuk membunuh kuman. Sedangkan trombosit berfungsi dalam pembekuan darah. Sel darah putih itu terdiri atas basofil, eosinofil, neutrofil, limfosit, dan monosit. Basofil, setiap milimeter kubik darah itu mengandung 20-50 butir. Plasma bersifat basah dan terdapat bintik-bintik biru yang mengandung histamin. Basofil bersifat fagosit. Yang kedua adalah eosinofil. Eosinofil, setiap milimeter kubik darah mengandung 100-400 butir. Plasma bersifat asam dan terdapat bintik-bintik biru. Eosinofil juga bersifat fagosit. Yang ketiga, neutrofil. Neutrofil, setiap milimeter kubik darah mengandung 3.000-7.000 butir. Plasma bersifat netral dan terdapat bintik-bintik, kemudian bersifat fagosit. Jenis leukosit yang tidak bergranula adalah limfosit dan monosit. Pada limfosit, tiap milimeter kubik darah mengandung 1.500-3.000 butir. Limfosit dapat bergerak bebas dan dapat membentuk antibodi. Dan yang terakhir adalah monosit. Monosit, setiap milimeter kubik darah mengandung 100-700 butir. Dapat bergerak secara cepat. Monosit bersifat fagosit. Monosit dapat membesar dan berkembang menjadi makrofag. Makrofag kemudian yang merupakan sel fagosit terbesar dan berumur panjang. Berikut ini adalah proses pembekuan darah apabila kita terjadi luka. Proses pembekuan darah yang berperan adalah trombosit atau keping darah. Pada saat terjadi luka, maka trombosit pecah. Trombosit yang pecah tadi mengeluarkan trombokinase. Kemudian trombokinase berubah menjadi protombin. Dengan bantuan vitamin K dan ion Ca+, protombin berubah menjadi trombin. Nah, dari trombin tadi menghasilkan fibrinogen dan membentuk benang-benang fibrin sehingga luka bisa tertutup. Sistem penggolongan darah. Sistem penggolongan darah ada dua. Yang pertama adalah sistem ABO. Berdasarkan sistem ABO itu berdasarkan pada ada tidaknya aglutinogen dan aglutinin. Pada golongan darah A terdapat aglutinogen A dan aglutinin B. Pada golongan darah B terdapat aglutinogen B dan aglutinin A. Sedangkan pada golongan darah AB terdapat aglutinogen A dan B, sedangkan aglutinin tidak memiliki.
pada golongan darah O tidak memiliki agglutinogen dan memiliki agglutinin A dan B. Yang kedua adalah sistem resus. Sistem resus didasarkan pada ada tidaknya faktor EH, yaitu agglutinogen atau antigen yang ada pada sel darah merah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe.